Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 dan seluruh anak-anak yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersyukur. Saat ini kita akan memulai ibadah dalam rangka perpisahan ataupun pelepasan dan ucapan syukur untuk kelas 6. Walaupun dalam situasi yang seperti ini, tapi kita percaya sukacita Allah tetap ada dalam setiap kita semua. Sebelumnya kita mau angkat pujian ini, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita dalam ibadah pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa.
berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, setiap orang tua murid yang ada bersama dengan anak-anak kelas 6 juga dengan keluarganya masing-masing, juga untuk setiap guru-guru yang ada Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami kepadamu Yesus atas kasih anugerah Tuhan dalam rancangan-Mu yang telah menyertai setiap anak-anak kelas 6. Dan pada saat pagi hari ini kami memulai ibadah ucapan syukur kami Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan ada dalam setiap acara demi acara yang akan kami lakukan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, sukacita kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berkesempatan kembali berada di sini, di rumah kita masing-masing, walau kita berjauhan, tapi sukacita Allah tetap ada untuk kita. Dan saat ini kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna buat kita, sebagai pengantar kita untuk menikmati firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Heni. Mari kita angkat pujian ini, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami, bagi anak-anak didik kami. Di mana hari ini kami mau berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap anak-anak didik kami. Dan jikalau hari ini ada, kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah memberikan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak
Engkau senantiasa menambahkan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai anak-anak kami sampai di satu masa di mana Tuhan akan menggenapkan rancangan yang terindah bagi setiap anak-anak didik kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan mengajari kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu wali murid yang saya kasihi, dan juga anak-anak yang Ibu kasihi. Hari ini sungguh kita bersukacita dan bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Dan hari ini menjadi momen yang sangat indah, di mana kita mengingat lagi akan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi perjalanan pendidikan anak-anak di jenjang SD ini. 6 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ada banyak hal sudah terjadi, baik suka maupun duka. Ada waktunya kalian datang ke sekolah dengan sangat bersemangat. Tetapi pasti ada waktu-waktu di mana kalian datang dengan, kalau boleh pilih, mungkin kalian gak pengen datang ke sekolah. Karena mengingat mungkin ada tugas atau tes yang akan kalian hadapi dan kalian merasa belum siap atau sulit untuk mengerjakannya. Tetapi hari ini menjadi bukti kalian telah berhasil melewati setiap tantangan yang ada karena penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari Bu Heni ajak untuk kita membaca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Perikop ini berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji bagi nama Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia adalah Jehovah Shammah, yang artinya Tuhan yang maha hadir. Betapa mengagumkan janji ini. Dia selalu hadir di dalam setiap hal yang kita rasakan, kita lakukan. Dan di dalam Matius 8 ayat 23 dan 27 yang tadi kita sudah baca, kita dapat menarik kesimpulan tentang arti disertai oleh Tuhan. Yang pertama, disertai Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Ada orang yang berpikir begini, kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya akan beres.
semuanya akan baik-baik saja. Ini satu pandangan yang salah. Jelas sekali dalam kisah murid-murid bersama Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 23 tadi. Murid-murid sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka mengalami badai. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Saat badai itu datang, Yesus menghentikan. Yesus menenangkan badai itu. Di dalam Matius 8 ayat 26b dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Anak-anak, di semester akhir kalian, di saat kita semua sedang menyiapkan, dan kalian juga pasti sudah siap melakukan ujian akhir. Tiba-tiba datang Miss Corona ya, mengacaukan seluruh agenda, sehingga rencana harus diubah. Namun, hari ini kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kalian boleh menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang ada. Lalu pelajaran yang kedua, disertai Tuhan sama halnya mengizinkan Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa di mana setiap kita merasa takut. Ini tidak hanya dialami oleh anak-anak, tapi juga kita, Bu Heni dan Papa Mama. Ada kalanya kita merasa takut, merasa khawatir, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti saat-saat ini, setiap orang merasakan ketika wabah pandemi ini datang. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Setiap kita, orang tua, harus mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Demikian juga dengan anak-anak harus belajar di rumah. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi selebihnya, kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang akan memimpin setiap kita. Tuhan yang akan menolong kita melewati setiap badai kehidupan yang ada. Dia Tuhan yang pegang kendali. Lalu yang ketiga, disertai Tuhan itu menuntut iman. Di dalam Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Penyertaan Tuhan bukan berarti kita hanya menunggu lautan menjadi teduh, pintu-pintu terbuka, jalan diratakan. Melangkahlah dengan iman. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada suka duka, ada tantangan, naik turun dalam dinamika kehidupan, apapun kondisinya, ingat Tuhan menyertai kita. Ada satu contoh kisah di dalam Perjanjian Lama, ditulis di dalam 1 Raja-Raja 20. Di situ diceritakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami peperangan melawan bangsa Arab. Dan saat itu Tuhan menyertai umatnya dan bangsa Israel menang. Lalu
setelah itu Raja Aram melakukan evaluasi. Dia kumpulkan penasehat-penasehat, dan penasehat itu memberikan pendapat mereka. Mereka katakan begini, Tuan, bangsa Israel itu menang karena mereka memiliki Allah gunung. Jadi kalau mereka berperang di tempat yang tinggi, mereka akan kuat dan mereka menang. Coba kalau kita ajak mereka perang di tanah yang rata, pasti mereka kalah. Karena Allah mereka adalah Allah gunung, katanya begitu ya. Lalu raja menyetujui dan dia katakan, baik, sekarang kumpulkan pasukan sejumlah dengan pasukan yang dulu kita kirim. Kirimkan dengan kereta kuda, dengan segala perlengkapan perangnya. Kita akan melawan bangsa Israel di tanah yang rata. Setelah mengetahui itu, seorang abdi Allah diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 8 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Bapak, Ibu, orang tua murid dan anak-anak yang saya kasihi, Tuhan tidak saja ada saat kita merasa aman dan tenang, tetapi Tuhan ada di segala waktu. Allah dapat menolong kita di segala tempat. Allah juga dapat menolong kita di dalam segala situasi dan di segala waktu. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Mari kita mempercayai Tuhan lebih lagi. Karena Allah peduli, dan dalam segenap kehidupan, baik waktu senang atau sedih, waktu galau atau bimbang, Allah hadir menyertai kita. Dari mimbar ini, Bu Heni mengajak bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Anak-anak, ayo kita bangun terus untuk kita boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebentar lagi kalian akan meninggalkan jenjang SD. Mungkin di antara kalian ada yang tidak melanjutkan sekolah di IPK. Tapi dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dari situlah kita bisa merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun hubungan? Terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, bersaat teduh setiap hari, sehingga kehadiran Tuhan kita miliki, kita rasakan, dan kita bisa peka olehnya. Ada begitu banyak tantangan yang datang secara tiba-tiba. Jika kita berjalan dengan kekuatan sendiri, maka kita akan lemah. Berjalanlah dengan Tuhan, karena Dia sanggup menolong dalam segala keadaan. Tidak ada seorang pemimpin agama pun yang berjanji memberikan jaminan penyertaan kepada umatnya seperti Kristus. Dia yang berkata, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan pada saat ini, mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun. Engkau Tuhan yang berjanji, aku sendiri yang akan berjalan di depan-Mu. Tuhan yang berkata, aku sendiri yang akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu engkau berkata, jangan takut. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kami juga boleh merasakan penyertaan, tuntunan Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pun akan terus menyertai anak-anak sekalipun mereka sudah tidak ada di jenjang SD nanti. Mereka akan melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang lebih tinggi lagi. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, orang tua siswa-siswi kelas 6, Bapak dan Ibu guru, serta seluruh siswa dan siswi kelas 6 yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti prosesi wisuda SD Kristen IPK Grand Wisata tahun ajaran 2019-2020. Acara dimulai dengan pemberian kata sambutan oleh Bapak Handoyo selaku Direktur Utama Operasional Sekolah Kristen IPK. Yang saya hormati Pak Joni, Korlok IPK Grand Wisata. Yang saya hormati Ibu Esther, Kepala SD IPK Grand Wisata. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru IPK Grand Wisata, yang saya hormati para orang tua murid dan juga anak-anak kelas 6 yang sudah lulus yang saya kasihi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya kasihi, hari ini perasaan saya campur aduk. Di satu sisi kita sedih akibat dari pandemi COVID-19 ini kita tidak dapat melakukan perayaan untuk merayakan kelulusan anak-anak secara offline, secara bertatap muka langsung. Tentunya ini bukan hal yang menyenangkan buat kita. Oleh karena itu saya merasa sedih akan hal ini. Tetapi walaupun demikian kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan teknologi kepada kita. Sehingga walaupun di tengah kondisi COVID yang ada seperti ini, kita masih tetap dapat menyelenggarakan perayaan, ucapan syukur untuk kelulusan anak-anak, walaupun hanya secara online. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasihi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada semua anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan jenjang SD. Mungkin ada di antara kalian yang sudah sejak TK sampai SD 9 tahun, kalian ada di IPK Grand Wisata. Dan hari ini kalian menyelesaikan jenjang SD. Sekali lagi selamat buat kalian semua. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah membimbing anak-anak sehingga mereka boleh menyelesaikan jenjang pendidikan mereka di SD pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan
kepada anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Untuk anak-anak, Bapak ingin katakan 6 tahun sudah kalian belajar bersama-sama dengan rekan-rekan kalian dan juga belajar dari Bapak Ibu guru dan juga pimpinan sekolah ini. Tentunya hal itu bukanlah hal yang singkat waktunya. Tetapi anak-anak 6 tahun ini, Bapak berharap apa yang sudah kalian pelajari, baik dari Bapak Ibu guru, juga apa yang sudah kalian tempuh bersama dengan teman-teman bisa menjadi bekal buat kalian untuk masuk ke jenjang SMP. Bahkan bukan hanya menjadi bekal untuk masuk SMP, tapi biarlah apa yang sudah kalian pelajari bersama-sama juga bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian juga perlu tahu bahwa setelah kalian lulus dari SD, kalian akan masuk ke jenjang SMP. Mungkin di antara kalian sebagian besar akan melanjutkan di IPK Grand Wisata ini. Tapi mungkin ada sedikit yang tidak melanjutkan. Tetapi baik yang ada di IPK Grand Wisata maupun yang ada di sekolah lain, kalian akan menghadapi satu perubahan cara belajar. Kalau dulu di SD, Bapak Ibu guru mungkin memperlakukan kalian dengan begitu penuh perhatian. Mungkin sedikit-sedikit semua dibimbing. Tapi nanti ketika kalian akan masuk ke SMP, suasana belajar akan berubah. Kalian akan diajar perlu untuk menjadi lebih mandiri. Tidak lagi terus diingatkan, tidak lagi terus setiap kali ditegur. Tapi kalian harus bisa membawa diri kalian dengan lebih baik. Oleh karena itu, siapkanlah diri kalian untuk memasuki SMP. Tetapi walaupun nanti ada perubahan, walaupun nanti mungkin kalian akan menghadapi cara-cara yang baru, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tapi biarlah kalian tetap satu hal yang kalian pegang. Dimanapun kalian berada dan belajar, ingatlah untuk terus dekat dengan Tuhan. Tuhan pernah berpesan kepada Yosua ketika dia akan memasuki tanah Kanaan, waktu dia menggantikan Musa. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut dan jangan kecut hati. Tapi biarlah engkau tetap memiliki hati yang teguh dan kuat, karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, karena Taurat itulah yang akan membawa kamu berhasil. Itu pesan Tuhan kepada Yosua. Oleh karena itu anak-anak Bapak ingin berpesan kepada kalian, di hari yang berbahagia ini, teruslah mendekat kepada Tuhan. Seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu kalian selama 6 tahun kalian ada di IPK Grand Wisata. Sekali lagi, tetap semangat untuk memasuki jenjang SMP dan selamat untuk kalian. Untuk Bapak Ibu orang tua yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin menyampaikan satu pesan kepada Bapak Ibu bahwa ketika anak-anak kita lulus dari jenjang SD dan memasuki jenjang SMP, maka terjadi satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka secara psikologis berubah dari anak-anak menuju kepada usia remaja. Di tengah-tengah perubahan psikologis itu mereka juga harus diperhadapkan pada perubahan-perubahan cara belajar yang akan mereka hadapi. Tentu hal itu tidak mudah untuk mereka. Oleh karena itu anak-anak ini terus membutuhkan support dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Oleh karena itu saya sangat berharap Bapak Ibu tetap bisa menjadi orang tua yang penuh dengan kesabaran, orang tua yang penuh dengan perhatian, orang tua yang bisa terus membimbing dan mendampingi anak-anak supaya anak-anak bisa membangun jati diri mereka. Jadilah orang tua yang bisa memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertumbuh. Sekolah Kristen IPK adalah sekolah yang menerapkan pendidikan di mana orang tua menjadi partner sekolah. Oleh karena itu, khususnya untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya melanjutkan jenjang SMP di IPK Grand Wisata, biarlah kita tetap terus bergandeng tangan menjadi partner yang baik untuk membangun jati diri anak kita, untuk mendidik anak kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini kita masih belum tahu ujungnya akan berakhir di mana. Tentunya perubahan-perubahan pendidikan di SMP juga akan berubah drastis, tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu. IPK sudah menyiapkan beberapa rencana program ke depan. Ya, paling tidak ada 2 rencana yang IPK siapkan. Yang pertama rencananya adalah jika pandemik ini masih terus berkepanjangan sehingga anak-anak tidak bisa masuk sekolah, apa yang akan dilakukan IPK? IPK sudah mempersiapkan satu modul-modul pembelajaran online. Tetapi kembali lagi, modul pembelajaran online yang akan dilakukan ini membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua untuk tetap bisa membimbing anak-anak dan menolong anak-anak. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. IPK akan mengemas kurikulum sedemikian rupa sehingga kurikulum yang akan diberikan kepada anak-anak tidak lagi
banyak dan menjadi beban yang berat. Tetapi kurikulum yang diberikan adalah betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di jenjang SMP. Itu yang pertama. Yang kedua, IPK juga mempersiapkan jika ternyata nanti kita sudah memasuki kondisi new normal, di mana PSBB sudah ditarik, sehingga anak-anak diberi kesempatan untuk datang ke sekolah. Maka IPK pun sudah menyiapkan segala protokol yang diperlukan untuk anak-anak bisa masuk sekolah dengan aman. Bukan hanya protokol, tetapi kurikulum IPK juga sudah mempersiapkan bagaimana nanti anak-anak belajar di sekolah. Tentunya tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, tapi anak-anak akan belajar dengan lebih baik, dengan lebih singkat mungkin pertemuan-pertemuan yang ada di sekolah, tetapi semua materi akan diberikan dengan padat dan berbobot. Dan ini kembali lagi juga tetap membutuhkan kebersamaan dengan orang tua untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Sungguh saya berharap di tahun-tahun ke depan ini orang tua dan sekolah bisa bekerja sama, bergandeng tangan dengan erat untuk menolong anak-anak mencapai capaian-capaian pendidikan yang diharapkan bagi mereka secara maksimal. Satu pesan firman Tuhan untuk kita semua, para orang tua. Tuhan berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Inilah menjadi tugas utama kita untuk juga terus membimbing anak-anak di jalan Tuhan. Orang tua dan sekolah bukan hanya memberikan kepada anak-anak pembelajaran, tapi juga memberikan pendidikan untuk mereka dekat dan berjalan di jalan Tuhan. Akhir kata sekali lagi, Bapak Ibu orang tua yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat atas partisipasi kesuksesan Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak sampai lulus dari jenjang SD. Saya juga berterima kasih karena selama 6 tahun ini Bapak Ibu bekerja sama dengan baik dengan sekolah. Sehingga kita boleh ada di hari ini menyaksikan anak-anak kita lulus dari jenjang SD IPK Grand Wisata. Selain ucapan selamat kepada Bapak Ibu guru, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pimpinan IPK Grand Wisata yang sudah berjerih lelah membimbing anak-anak sampai sejauh ini. Bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada seluruh staf, bahkan non-staf dari IPK Grand Wisata, baik satpam, cleaning service, dan semuanya yang sudah melayani bersama-sama. Sehingga kita boleh menyaksikan hari ini kita punya anak-anak yang bisa lulus dari jenjang SD. Bapak Ibu, guru, staf, dan non-staf IPK, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Biarlah kita terus tetap berkarya buat Tuhan. Kalau hari ini anak-anak kelas 6 sudah lulus, kita masih punya PR, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk adik-adik kelas mereka. Biarlah kita tetap terus berkarya melakukan yang terbaik. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, di akhir kata saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Tuhan memberkati, siap masuk ke SMP. Bapak Ibu orang tua, selamat dan terima kasih sudah mempercayai IPK Grand Wisata. Dan juga Bapak Ibu guru, selamat dan terima kasih. Biarlah kemuliaan kembali hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, pemberian kata sambutan oleh Ibu Esther Mami Yuliastuti, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Kristen IPK Grand Wisata. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Anak-anakku kelas 6 yang terkasih, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Syukur kepada Allah karena kasih dan anugerahnya, kita bisa bersama mengadakan kegiatan ibadah dan pelepasan siswa kelas 6 angkatan 18 tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, perjalanan panjang selama 6 tahun mengenyam pendidikan sudah dilewati oleh anak-anak kita terkasih. Saat ini kita bersama mengenang bagaimana pertama kali mereka masuk sekolah di jenjang SD. Sungguh manis dan haru. Mereka yang dulu mungil dan kecil sekarang sudah bertambah besar dan dewasa.
mereka telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah dasar. Dengan haru pula, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin pertumbuhan dan langkah hidup mereka. Mari kita terus bersama-sama mendoakan yang terbaik untuk masa depan dan cita-cita mereka. Anak-anakku yang Ibu kasihi, orang-orang boleh mengatakan angkatan kalian adalah angkatan yang unik. Mereka menyebutnya angkatan corona. Namun Ibu bangga pada kalian. Kalian adalah anak-anak unggulan, anak-anak tempaan yang penuh semangat dan penuh perjuangan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kalian dengan sempurna. Corona tidak mematahkan semangat kalian untuk melakukan yang terbaik. Dan hari ini kalian telah buktikan bahwa siswa-siswi SDK IPK Grand Wisata Angkatan 18 tahun pelajaran 2019-2020 telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Dan hari ini Ibu akan sampaikan anak-anak kelas 6 SDK IPK Grand Wisata Angkatan 18 tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Anak-anak yang Ibu banggakan, Ibu bangga akan keberhasilan kalian. Teruslah berjuang, lakukan yang terbaik. Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam setiap rencana kalian. Keberhasilan kalian adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kalian. Masa depan kalian masih panjang. Gapai dan raihlah cita-cita kamu setinggi langit. Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dalam memilih Sekolah Kristen IPK sebagai mitra dalam mendidik dan mengembangkan kemampuan akademis dan kemampuan spiritual anak-anak. Sebagai mitra dalam memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Selamat atas keberhasilan yang telah dicapai oleh putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Anak-anak yang Ibu banggakan, selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berpegang teguhlah pada kebenaran Kristus. Yosua pasal 1 ayat 7 memberi pesan kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian, banyak sekali kenangan indah yang telah dilalui seluruh siswa dan siswi beserta dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan lagu In This Moment oleh seluruh siswa-siswi kelas 6A. Selamat menyaksikan.
Acara berikutnya, sambutan oleh Ibu Fenty Triastuti, SPD, selaku perwakilan wali kelas 6 SD IPK Grand Wisata. Shalom, yang saya hormati Ibu Esther selaku Kepala SDK IPK Grand Wisata beserta Bapak Ibu guru sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang Ibu kasihi. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat kasih karunia-Nya kita boleh mengadakan acara pelepasan siswa kelas 6 SDK IPK Grand Wisata tahun ajaran 2019-2020. Sekalipun kita harus mengadakannya di rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak dan Ibu orang tua murid serta anak-anak selalu berada dalam kondisi yang baik. Dan kiranya pandemi COVID-19 ini boleh semakin berangsur membaik sehingga kita pun boleh kembali bertemu secara fisik tanpa terpisah oleh jarak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang telah meluangkan waktunya sekaligus memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga boleh mengikuti acara pelepasan siswa kelas 6 ini secara daring. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bekerja sama turut berperan dalam pembuatan video pelepasan siswa kelas 6 ini sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik adanya. Rasanya seperti baru kemarin kami mengenal anak-anak, membaca nama mereka dan memanggil nama mereka satu persatu melalui data presensi, melihat mereka berbaris di hari pertama masuk sekolah. Saya kira hal ini juga dirasakan oleh Bapak dan Ibu orang tua murid. Ketika hari pertama mengantarkan anak-anak ke depan gerbang drop off, kemudian Bapak dan Ibu juga menyaksikan anak-anak masuk ke dalam kelas mereka masing-masing. Tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Terima kasih kepada orang tua murid yang tak henti-hentinya terus membimbing dan mendampingi anak-anak selama belajar di masa sekolah dasar ini. Sekarang, anak-anak akan melepaskan masa sekolah dasar dan menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ibu ucapkan selamat kepada seluruh anak-anak yang telah menuntaskan pembelajaran di masa sekolah dasar ini. Mewakili seluruh Bapak dan Ibu guru, Ibu memohon maaf apabila ada perkataan dan tindakan yang kiranya menyakiti atau melukai hati anak-anak. Ibu berharap kiranya ajaran, didikan, bahkan teguran yang kami berikan kepada anak-anak boleh berguna di kehidupan kalian ke depannya. Jalan yang akan kalian lalui tidak akan selalu mulus. Ada kalanya kalian akan menghadapi jalan yang berbatu terjal, penuh dengan lika-liku, dan masih banyak lainnya. Ada kalanya kalian harus berusaha mendaki dengan keras sebuah tanjakan yang sangat tinggi, dan ada kalanya kalian harus menghadapi turunan yang begitu curam. Namun satu hal yang ingin Ibu ingatkan kepada anak-anak, ingatlah, Tuhan Yesus akan selalu ada beserta dengan kalian kemanapun kamu melangkah. Tuhan Yesus akan melindungi anak-anak dan juga mendampingi anak-anak, bahkan menolong anak-anak ketika kalian terjatuh. Untuk anak-anak yang masih melanjutkan bersekolah di tempat ini ataupun untuk anak-anak yang bersekolah di tempat yang lain, satu pesan Ibu Fenty, kalian adalah garam dan terang dunia. Kalian harus menjadi garam dan terang dimanapun kalian berada. Nyatakanlah kebenaran meskipun kalian berada di tempat yang sangat gelap sekalipun. Anak kembar Mahar dan Mahir. Keduanya lahir bersamaan. Perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal menuju kesuksesan. Sekian kata sambutan yang saya sampaikan mewakili seluruh guru SDK IPK Grand Wisata. Terima kasih, Tuhan Yesus berserta kita semua. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama akan menyaksikan penayangan foto siswa-siswi kelas 6 kelulusan tahun ajaran 2019-2020.
Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan lagu Doa untuk Mama dan Papa oleh seluruh siswa dan siswi kelas 6B. Kiranya persembahan lagu tersebut boleh menjadi doa agar Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan yang sehat, mendampingi anak-anak meraih mimpi dan cita-cita. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pemberian kata sambutan oleh Ayahanda Satrio Teguh Purnomo, Bapak Iwan Agus Purnomo, selaku perwakilan orang tua siswa kelas 6 SDK IPK Grand Wisata. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, pimpinan Yayasan IPK beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf SD IPK Grand Wisata. Yang kami hormati, para orang tua, wali murid, serta anak-anakku semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara kita dan menyertai kita hingga sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mewakili orang tua murid. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah mendampingi dan mendidik anak-anak kami selama kurang lebih 6 tahun ini. Kita semua mengingat 6 tahun yang lalu ketika anak-anak masuk kelas 1 SD hingga sampai sekarang perubahannya jauh berbeda. Karena itu kami sungguh-sungguh berterima kasih. Perubahan anak-anak dalam hal iman. Anak-anak mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Setiap pagi Bapak Ibu mengajak anak-anak kami di sekolah untuk berdoa dan bersekutu pagi. Sungguh kiranya anak-anak bertumbuh dalam hal iman. Dalam hal karakter, anak-anak dapat diandalkan, dapat dipercaya. Mereka bertanggung jawab, mereka peduli dan mereka mau kerjasama. Dalam hal pengetahuan dan keterampilan, anak-anak berpikir kreatif, anak-anak berpikir kritis. Mereka berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Mereka berani tampil untuk presentasi. Sungguh ini perubahan yang
luar biasa bagi kami. Dalam hal pergaulan dan kerjasama, kita lihat anak-anak kita sekarang, mereka sudah memiliki banyak teman, bahkan sahabat. Yang kedua, kami menyadari bahwa di dalam proses belajar mengajar ini tiada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Karena itu, Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses belajar mengajar ini, baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak kami pernah melakukan kesalahan, pernah lalai sehingga membuat Bapak Ibu sedih atau melukai Bapak Ibu. Sungguh kami mohon dimaafkan. Berikutnya, kami mohon doa restu dari Bapak Ibu Guru untuk anak-anak kami, agar di masa-masa remajanya nanti, di masa-masa yang lebih sulit, yang lebih penuh tantangan, agar anak-anak kami tetap terus berkembang, mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, dan terlebih anak-anak terus untuk mau mengandalkan Tuhan dan terus berkembang di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Terakhir, pesan kami untuk anak-anak kami yang kami banggakan dan sayangi, ingatlah jika kalian ketemu guru kalian nanti dimanapun dan kapanpun berada. Tidak ada namanya mantan guru, tidak ada namanya mantan murid. Sampai kapanpun guru kalian sekarang ini adalah tetap guru kalian. Anak-anakku, teruslah untuk mau belajar, untuk mau berkembang, untuk mau berproses, mengembangkan karakter baik kalian yang selama ini sudah kalian miliki. Teruslah bersahabat, berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Ingatlah bahwa persahabatan ini suatu saat pasti akan bermanfaat. Dan kami berdoa untuk sekolah IPK, kiranya terus diberkati Tuhan dengan visi misinya. Dan juga Tuhan terus memberkati Bapak Ibu sekalian, baik di dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan pada saat saya menyampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selamanya. Amin. Terima kasih. Acara berikutnya, ucapan terima kasih oleh Marvel Stanum Kusuma selaku perwakilan siswa-siswi SDK IPK Grand Wisata. Selamat pagi, Bu Esther selaku Kepala Sekolah SDK IPK Grand Wisata yang saya hormati, para Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, para orang tua kelas 6 yang saya kasihi, serta teman-teman kelas 6 yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Marvel Stanum Kusuma, kelas 6A, sebagai perwakilan kelas 6 untuk menyampaikan kata sambutan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dalam ibadah melalui streaming online pada saat ini. Sesungguhnya kami sangat sedih karena harus berpisah dengan Bapak dan Ibu Guru. Kami mohon maaf jika selama di kelas 1 sampai 6 ada perlakuan kami yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu Guru. Namun kami percaya setiap nasihat dari Bapak dan Ibu Guru adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih atas ketulusan, kasih sayang, dan semangat dari Bapak dan Ibu Guru dalam mengajar kami, sehingga kami dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah membimbing dan membiayai sekolah kami, sehingga kami dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang setia membimbing dan menasihati kami selama di rumah. Kami juga meminta maaf apabila ketika di rumah kami sering membantah nasihat-nasihat dari Papa dan Mama. Semoga Papa dan Mama tidak lelah dalam menasihati dan membimbing kami hingga kami kelak dewasa nanti. Dan untuk seluruh teman-teman yang saya sayangi, saya berharap kita tetap menjadi orang yang saling tolong-menolong dan takut akan Tuhan.
serta tetap rajin belajar untuk menggapai cita-cita kita semua. Jangan sampai saling lupakan ya teman-teman. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Kami memohon restu dari Bapak dan Ibu Guru serta orang tua sebagai bekal kami untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya meminta permohonan maaf apabila ketika saya menyampaikan kata sambutan terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman dan orang tua. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu Guru, orang tua, serta teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Acara berikutnya, persembahan lagu Terima Kasih Untuk Segalanya oleh seluruh siswa-siswi kelas 6C. Kiranya lagu tersebut sebagai wujud ucapan terima kasih seluruh siswa-siswi kelas 6 kepada teman-teman terkasih. Selamat menyaksikan. Saling mengasihi, tiba saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tiada saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pengumuman oleh Ibu Esther Mami Yulias Tuti. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman ranking kelulusan siswa SD Kristen IPK Grand Wisata Angkatan 18 tahun pelajaran 2019-2020.
Juara 3 diraih oleh Lolo Krista Putri Berutu. Juara 2 diraih oleh Marvel Stanum Kusuma. Juara pertama diraih oleh Hani Priscilia. Selamat kepada anak-anak yang telah meraih 3 besar juara kelulusan pada tahun pelajaran 2019-2020. Terus berprestasi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian, saatnya kita akan masuk di dalam akhir dari rangkaian prosesi wisuda pada saat hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur acara ibadah ucapan syukur dan prosesi wisuda pada saat hari ini boleh berjalan dengan baik. Biar kiranya apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Engkau dan boleh mempermuliakan nama-Mu. Bahkan boleh membawa sukacita bagi seluruh orang tua, seluruh siswa, dan seluruh guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Walaupun mungkin kami hanya bertemu lewat online, tapi kami percaya kami boleh bersama-sama, boleh saling membangun di dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah Bapa selepas dari acara ini, biarlah dimanapun anak-anak akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, dan kemanapun anak-anak melangkah, Tuhan Yesus yang kiranya terus memimpin, menjaga dan melindungi. Begitu juga senantiasa Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh orang tua yang mendampingi anak-anak dalam meraih mimpi dan cita-citanya. Walaupun saat ini di tengah pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anak beserta dengan keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri rangkaian prosesi pada saat hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera dan berkat melimpah boleh ada atas setiap Bapak Ibu orang tua, atas setiap siswa-siswi, dan atas setiap Bapak Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah rangkaian acara prosesi wisuda SD Kristen IPK Grand Wisata tahun ajaran 2019-2020 yang akan ditutup dengan video kompilasi. Kiranya video tersebut boleh memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa.
memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku